Kita sekarang itu susah membedakan antara ini wartawan beneran apa wartawan apa ya, kalau di dalam istilahnya teman-teman media itu ada wartawan bodrek. Wartawan bodrek itu adalah wartawan yang abal-abal. Ada juga yang misalkan dulu itu, kalau teman-teman zaman-zaman saya dulu itu ada istilahnya WTS, wartawan tanpa surat kabar. Halo semua, selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng Yapi. Halo teman Ngopi semua, Ngopi edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan pers. Kita akan mengambil tema pers di zaman sekarang gitu. Karena pada tanggal 9 Februari 2023 kemarin diperingati sebagai Hari Pers Nasional gitu. Dan bersama dengan saya saat ini sudah ada Mas Husaini. Halo Mas Husain. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, Mas Husain ini adalah seorang founder dari, bisa dilihat di bajunya. Founder dari klaklik.com. Ya, betul ya Mas Husain ya? Iya. Ya. klaklik.com tapi pakai C ya. Iya, bukan nggak pakai K. Klaklik. Kom Inggris ini. Ya. klaklik.com. klaklik.com dan juga aktif di beberapa organisasi, kemudian juga sebagai pegiat media online juga ya gitu ya Mas Husain. Nah, terkait dengan pers sendiri, awal mula Mas Husain ini terjun ke dunia pers itu seperti apa Mas? Terus kemudian kenapa terus mendirikan klaklik.com itu seperti apa? Bagaimana? Iya, terima kasih, selamat ketemu. Jadi terima kasih diundang di Ngopi. Sama-sama. Iya, kehormatan ini kalau saya diundang di Ngopi. Jadi saya memang, kalau banyak orang mengenal saya itu di lingkungan aktivis gerakan sosial. Tetapi sebenarnya emang awal keterlibatan saya itu justru di isu tentang jurnalistik. Karena waktu itu tidak sengaja itu saya setelah SMA itu dirawat oleh orang yang dia profesinya sebagai wartawan. Lalu kemudian mulai situ diajari tentang bagaimana menulis, bukan dimulai dari nol, dari bagaimana menghidupkan komputer saat itu. Zaman masih kotak besar gitu ya. Itu sampai kemudian diajari menulis dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian banyak perjalanan dan di banyak lembaga yang saya ikuti, lembaga-lembaga gerakan sosial itu, saya selalu mengambil peran untuk mengkomunikasikan programnya lembaga dengan media. Makanya saya banyak belajar dengan tokoh-tokoh jurnalistik di nasional itu, misalkan banyak orang-orang yang kritis dan kemudian keluar dari Kompas, yang kritis keluar dari Tempo, itu banyak saya belajar dengan mereka. Kemudian juga beberapa kursus tentang jurnalisme dan lain sebagainya. Kalau dulu kan ada banyak kelas-kelas ya di era itu, misalkan kayak banyak sekali, dan kemudian saya belajar banyak dari situ. Dan sampai terakhir ketika terlibat di lembaga-lembaga apa namanya LSM itu juga saya selalu melibatkan media untuk apa namanya mengupdate tentang apa yang kami lakukan dan apa yang kita lakukan. Jadi secara meskipun tidak diperintah oleh kantor begitu, tapi saya selalu berpikir bahwa yang paling bisa menilai tentang apakah program yang kita kerjakan itu bagus apa tidak itu ya ketika dipublikasikan di media. Karena kalau di lembaga itu biasanya kan yang penting kan auditornya sama evaluatornya beres kan begitu. Itu kan urusan internal. Tetapi kalau mau bicara soal bagaimana masyarakat menilai apa kita itu memang benar-benar bagus apa tidak, itu ya ketika dibaca oleh orang pemberitaannya. Maka saya selalu berorientasi bahwa pokoknya program-program kita yang baik itu kita harus promosikan ke media supaya diliput, supaya ditulis kayak gitu. Nah, terakhir setelah saya memutuskan untuk apa semacam ya merubah jalur hidup gitu kan, tidak melulu ajek begitu, akhirnya kemudian saya berpikir saya resign dari satu lembaga, kemudian
berharap masih bisa menjadi corong masyarakat untuk mengkampanyekan dan mengadvokasi sesuatu itu melalui media gitu. Akhirnya kemudian apa nih yang kira-kira yang memungkinkan untuk dibikin, karena waktu itu sudah mulai euforia orang bikin apa media online dan sebagainya gitu kan. Lalu saya juga hanya coba saya mau bikin ini deh. Lalu muncul gagasan-gagasan, sampailah pada klaklik.com itu. Sampai hari ini isinya adalah tentang isu-isu edukasi, isu-isu kebijakan publik dan kritik gitu ya. Jadi akhirnya yang awalnya itu klaklik itu mau dibikin santai, isu-isu artis, isu-isu yang banyak mendapatkan clickbait gitu, akhirnya berubah. Kayaknya nggak bisa ini karena memang secara konteks nurani kita nggak sampai di situ gitu. Akhirnya ya udah pokoknya kita harus isi dengan konten-konten yang edukatif, konten-konten yang menyuarakan kepentingan publik dan edukasi kayak gitu. Begitu ceritanya. Jadi baru mulai ngurus klik itu 2 tahun yang lalu. Nah, tapi memang dalam konteks selama sekian puluh tahun saya bekerja di lembaga itu selalu urusannya dengan teman-teman media. Berarti sebelum masuk ke dunia LSM bisa dikatakan gitu ya. Sebelumnya malah lebih dulu terjun ke dunia jurnalistik ya. Saya waktu dulu pernah jadi buruh itu kemudian dipecat karena sering terlibat nggak masuk karena mengikut pelatihan-pelatihan itu. Kemudian beberapa tahun saya hidup dari media, nulis opini, nulis resensi buku dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi tidak pernah menjadi wartawan media tertentu kayak gitu. Itu belum pernah. Nah, tapi kalau sampai sekarang ini saya ada 2 yang saya secara ini kelola. Selain Klaklik itu saya jadi konsultannya salah satu media lokal juga di Jawa Tengah dan di IZ. Itu membantu untuk ngomong soal konsep, menjaga supaya beritanya itu tidak kejar clickbait, kemudian perusahaannya itu menghargai wartawannya supaya nggak budrek itu saya yang ngawal itu. Jadi ada dia kerja untuk wilayah Jawa Tengah dan di IZ kayak gitu. Nah, awal mula Mas Husein tertarik dengan dunia jurnalistik atau penulisan itu gimana? Ya karena memang untuk menyampaikan sesuatu itu yang paling efektif itu ya melalui tulisan. Banyak ini karena ketika tulisan itu dibaca banyak orang itu kan secara otomatis kan orang akan tahu kan. Nah, karena media itu bagi saya juga bisa menjadi tempat untuk menyuarakan masyarakat yang tidak mampu bersuara atau suaranya tidak bisa diterima kayak gitu. Sehingga akhirnya kemudian pilihannya adalah ya tulisan itu ya media massa. Kemudian kalau sekarang kan mulai foto dan sebagainya. Kalau dulu itu kan memang nulis. Jurnalismenya itu memang jurnalistik ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Apalagi kalau di dalam konsep pemerintah itu kan dia kan sebagai salah satu bagian dari demokrasi gitu kan. Salah satu elemen demokrasi itu ya media massa, jurnalisme kayak gitu. Nah, dari situlah kemudian akhirnya memutuskan bahwa ya ini harus karena kita tidak masuk di lingkungan internal pemerintahan, maka di luar itu harus berperan dan kemudian jurnalisme itu menjadi wilayah yang paling cocok untuk menyampaikan isu-isu yang penting di masyarakat. Berarti media di sini kan sebagai media advokasi gitu ya. Ya, media advokasi seperti itu ya. Kalau di klaklik.com sendiri yang pernah ditulis oleh Mas Husein, kalau klaklik.com ini lingkupnya di area Pati atau nasional? Klaklik ini sebenarnya maunya itu lingkupnya lokal. Lokal Pati ya. Lokal Pati. Tetapi kan memang kan kalau yang namanya produk jurnalisme itu dan tertulis dan kemudian sekarang itu kan kalau orang ngomong kan bahwa setelah kita menulis gitu kan, jadi kita bisa menulis apa saja gitu kan. Jadi di era internet ini gitu kan semua orang bisa jadi wartawan kan gitu.
kita bisa menulis apa saja, baik itu informasi yang benar, informasi yang tidak benar, informasi yang setengah benar kan begitu kan. Itu kemudian dilempar ke publik melalui internet, itu kan semua orang kan, jadi tulisan kita itu kan akan melayang kemana saja kan kayak gitu misalnya. Sehingga akhirnya emang penerimaannya menjadi tidak hanya lokal kayak gitu. Nah yang kedua emang kalau kelak-klik ini sengaja kita gunakan untuk advokasi. Jadi misalnya isu-isu di tingkat lokal Pati di mana saya tinggal itu kemudian biasanya akan ditulis oleh kelak-klik, lalu kemudian oleh tim kami itu, termasuk saya itu, akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Misalkan begini, isu banjir Pati gitu kan. Nah, setelah kami tulis, itu tidak hanya kemudian kami lempar saja, tetapi tulisan ini akan kami kirim ke misalkan BNPB Jakarta, BPBD provinsi, dan pihak-pihak yang terkait dan sebagainya kayak gitu. Sehingga kemudian apa? Pesannya langsung sampai kepada mereka yang berkewenangan. Jadi seperti menyambungkan. Ya, jadi menyambungkan lidah itu, mengkapitalisasi berita itu supaya bisa menjadi alat untuk advokasi dan membantu orang kayak gitu. Nah terus bicara tentang pers gitu. Kondisi pers sekarang ini seperti apa? Misalnya ada orang kedatangan wartawan gitu, ada yang sudah apa istilahnya paranoid dulu. Wah ini wartawan seperti apa? Ini wartawan yang benar atau enggak? Ini gitu, seperti itu. Di suatu daerah kan ada yang seperti itu. Betul. Ya jadi ketika jurnalisme itu menjadi pilar keempat demokrasi itu ya. Jadi, sebenarnya kan memang dia itu akan berfungsi gitu kan. Ketika mereka memang teman-teman wartawan ini memang menjalankan prinsip jurnalistik yang benar kan gitu. Jadi kalau secara internasional itu ada kesepakatan semacam memorandum bersama gitu bahwa ada 9 prinsip jurnalisme itu. Yang paling dasar itu adalah soal jurnalisme itu harus menyuarakan kebenaran. Tidak boleh bohong, tidak boleh memfitnah. Nah, itu. Jadi pertama itu adalah menyuarakan kebenaran. Nah yang kedua setelah menyuarakan kebenaran, kalau opini beda lagi ya? Beda. Yang kedua setelah dia menyuarakan kebenaran, tugasnya itu adalah melayani warga dan masyarakat. Jadi berpihak. Jadi yang disebut sebagai independensi di dalam konteks media massa, di dalam konteks jurnalistik itu tidak netral yang benar-benar tidak di berbatas tengah, itu enggak, di tengah itu enggak. Tetapi dia tetap harus punya keberpihakan terhadap hati nurani dan terhadap kepentingan publik kayak gitu. Jadi dia tetap tidak netral. Harusnya tidak netral. Tapi arahnya adalah bahwa bagaimana kebenaran dan kepentingan publik ini terjawab. Nah, problem hari ini itu kemudian satu, kadang-kadang orang menggugat tentang netralitas itu adalah soal nggak berpihak kemana-mana. Itu di dalam konteks jurnalisme nggak boleh. Harus punya keberpihakan terhadap kepentingan. Karena sebagai pilar demokrasi dia harus punya keberpihakan. Itu satu. Yang kedua kemudian, karena tadi profesi wartawan itu termasuk profesi yang dalam tanda kutip itu dipertimbangkan eksistensinya secara kredibilitas dan sebagainya, maka kemudian pilar demokrasi yang lain yang merasa melakukan pelanggaran atau melenceng-melenceng itu akhirnya kan takut dengan media, misalkan pemerintah dan sebagainya kan. Akhirnya kemudian apa? Kemudian seakan-akan bahwa wah ini kalau ada wartawan ini pokoknya ngeri, jangan sampai keluar ini kan begitu. Nah itu kemudian itu dari sisi dampak baiknya adalah kemudian ada kontrol yang kuat dari masyarakat sipil kepada pemerintah misalkan. Nah dampak buruknya adalah ketika kemudian keberadaan media itu sangat dipertimbangkan begitu kuat, lalu kemudian situasi sosialnya itu ada misalkan banyak orang yang pengangguran terdidik misalkan begitu ya, akhirnya kemudian orang itu mengarah pengen kerja di
punya media. Apalagi kalau sekarang itu kan gampang itu kan. Akhirnya kemudian semua orang ngomong saya wartawan kan gitu. Tetapi orientasinya bukan di dalam konteks dia berposisi sebagai jurnalisme yang berhubungan dengan pilar demokrasi, tapi dalam konteks mengkapitalisasi profesi itu untuk keuntungan pribadinya. Caranya macam-macam, bisa dengan cara memeras, menakut-nakuti, kemudian atau misalkan berkolaborasi untuk melakukan kejahatan melalui media, atau menjadi corong kan gitu. Itu yang sekarang terjadi, sehingga kemudian akhirnya jadi kita susah. Oleh karena itu sebenarnya kan kalau di dalam konteks teorinya itu kan memang ketika semua orang bisa menjadi wartawan, bisa memberitakan sesuatu, itu ada dua pilihan, ada dua gerombolan besar gitu kan. Yang satu itu adalah profesi, wartawan sebagai profesi. Yang kedua itu adalah wartawan sebagai ya penyampaian informasi. Ya kan, ada orang yang ngeblog, ada orang yang bikin website sendiri, ada orang yang macam-macam kan begitu. Nah, tetapi ini sangat berbeda. Kalau wartawan sebagai profesi, dia dibatasi oleh banyak hal. Kode etik jurnalistik, kemudian perusahaan yang membawa dia, yang boleh dia gitu. Dan dia harus menjaga itu semua. Tetapi orang-orang yang membuat blog, membuat website sendiri, membuat berita sendiri tanpa menggunakan itu, dia punya kebebasan yang luar biasa untuk menulis. Bahkan ya kayak tadi, dia mau nulis tentang kebenaran boleh, mau nulis tentang kebohongan boleh, setengah bohong boleh, dan sebagainya itu. Nah, siapa yang akan menghakimi? Hakimnya itu ya publik, kayak gitu misalkan. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian situasi publik tidak edukatif gitu, tidak senang melihat, tetapi tidak biasa untuk memperdalam, akhirnya kan yang berlaku kan kemudian kan tadi kan judulnya yang bombastis, yang orang mengatakan clickbait itu kan kayak gitu. Nah, disitulah kemudian jadi kisruh di dunia jurnalistik ini. Kita sekarang itu susah membedakan antara ini wartawan beneran wartawan kalau di dalam istilahnya teman-teman media itu ada wartawan bodrek. Wartawan bodrek itu adalah wartawan yang abal-abal. Ada juga yang misalkan dulu itu kalau teman-teman zaman saya dulu itu ada istilahnya WTS, wartawan tanpa surat kabar. Jadi orang datang pokoknya aku itu jadi itu sudah dulu ada kayak gitu. Dan terakhir saya kira kekacauan ini itu adalah saya membaca tulisan refleksinya Dewan Pers ya, tahun ini waktu mengikuti acara peringatan Hari Pers di Medan itu. Jadi acara peringatan Hari Pers di Medan itu di luar gedung itu Mas, itu banyak sekali orang itu menjual atribut wartawan, kaos, rompi, ada pers besar gitu. Mirip seperti orang jualan kaos Natgo itu. Semua orang kan sekarang pakai kaos Natgo itu. Nah, itu Bapak yang Dewan Pers itu berefleksi bahwa kalau profesi wartawan itu kemudian ternyata dibidik oleh penjual souvenir seperti itu berarti memang dunia kewartawanan hari ini itu sedang bermasalah gitu. Semua orang akhirnya kan bisa pakai rompi itu, dan itu kalau di kampung bisa untuk menakut-nakuti pejabat desa kayak gitu. Nah, itu yang terjadi, sehingga akhirnya memang hari ini situasinya benar-benar crowded. Oleh karena itu, bagaimana kemudian masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya itu bisa memulihkan sebenarnya. Ada kerja-kerja yang penting untuk memulihkan. Nah, ini yang pertama, siapa yang harus memulihkan? Yang pertama ya teman-teman media sendiri, itu satu. Yang kedua, ya harus dong dibantu oleh lembaga-lembaga dan juga masyarakat yang kritis ya, gitu. Karena kalau tidak, karena sebagai pilar demokrasi itu dan dia kan akhirnya kan semacam salah satu yang mewakili masyarakat ya. Tapi kalau kemudian rusak begitu, itu kan berarti kan masyarakat siapa lagi yang mewakili. Sekarang itu kita kan kesulitan mau mengandalkan NGO, kekuatannya terbatas kan gitu kan. Sementara pers yang dia bisa masuk kemana-mana
itu kemudian terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan yang tadi, permainan-permainan kepentingan ini itu. Ditambah lagi dengan misalkan semuanya sekarang dijajah oleh yang punya modal. Jadi sekarang itu kan hampir semua perusahaan pers itu kan yang punya kan politisi sama pengusaha. Kan begitu kan. Jadi ketua partai itu sekarang pasti punya media kan gitu. Akhirnya apa ya? Akhirnya pasti media-media yang dikelola oleh partai, oleh pengusaha tertentu itu pasti akan menyuarakan kepentingan mereka. Corong-corong untuk kepentingan kampanye dan sebagainya itu akan digunakan. Dan yang kerja di situ pasti akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Makanya kalau misalkan ada kasus Mata Najwa kemudian minggir dari salah satu itu kan sebenarnya kan itu kalau yang idealis itu akan tergusur ketika dalam ambang tertentu begitu dia harus mempertahankan idealismenya kayak gitu di lingkungan pers sendiri kan gitu. Ya, tadi dikatakan ada apa ya? Ada kapitalisme, kapitalisme seperti itu. Tapi ketika mereka ditanya, ya ini sebagai wujud kebebasan pers. Nah, di sini kebebasan, kalau menurut Mas Husin sendiri, menurut penafsiran Mas Husin, kebebasan pers yang seharusnya itu yang seperti apa gitu? Ya, apakah bebas sebebas-bebasnya? Tadi dikatakan yang penting bebas menulis apapun gitu ya. Jadi memang begini, dalam memahami konteks kebebasan itu tidak bisa kemudian bebas sebebas-bebasnya sebenarnya. Kalau kita bicara soal dunia jurnalisme itu ya kita harus bicara kan di situ kan ada kerangkanya semua, ada kode etiknya, ada pedoman-pedomannya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dan tadi bahwa orientasi utamanya itu adalah kepentingan publik dan kebenaran dan hati nurani sudah. Jadi dari 9 prinsip itu sebenarnya 3 itu yang paling penting. Hati nuraninya bagaimana, kemudian kebenarannya bagaimana, kemudian juga soal bagaimana apakah ini menjadi corong dari kepentingan masyarakat atau tidak. Nah, yang dimaksud kebebasan itu sebenarnya bicara soal holistik dan dan juga misalkan soal netralitas juga itu kan. Bagaimana kemudian ketika kita mau melakukan satu pemberitaan kan, itu ya dia harus memang mewadahi semua komponen yang akan diberitakan. Tetapi di dalam konteks keberpihakan dia harus berpihak kepada kepentingan publik. Nah, yang terkait dengan kemerdekaan kebebasan itu bukan berarti semua bebas, itu enggak. Karena kan negeri ini kan ada aturannya. Dan juga jurnalisme sendiri kan juga ada aturannya. Jadi sebenarnya di dalam kode etik itu ya misalkan kalau dia itu miliknya perusahaan yang dikelola oleh politisi, maka ya wartawannya pasti akan terlibat perpolitikan kan begitu misalnya. Ya itu boleh-boleh saja. Tapi konteksnya adalah bahwa apakah itu kemudian dia melakukan pelanggaran kemanusiaan, misalkan membohongi publik dan sebagainya, ya nggak boleh itu kan gitu. Jadi orang boleh menulis apa saja, tapi ada risiko-risikonya. Kalau nulis hoax ya mesti dia kena undang-undang ITE, kemudian juga akan mendapatkan sanksi sosial, dan di dalam konteks agama ya itu dosa kan begitu misalnya. Nah itu artinya bahwa kebebasan itu tidak kemudian sebebas-bebasnya kayak gitu. Tetapi ada pedoman-pedoman umum yang harus kembali kepada pedoman-pedoman umum tentang kemanusiaan, tentang etika berhubungan antar manusia, tentang etika bernegara, tentang etika-etika yang lain itu. Jadi tidak kemudian bebas pure. Dan pers sekarang tadi kalau boleh saya simpulkan berarti dia pasti akan memihak, baik itu ke kanan atau ke kiri, tidak mungkin benar-benar di tengah gitu kan. Iya, ini saya ngomong terbuka aja bahwa hari ini itu hampir tadi begini mas sekarang itu, karena begitu banyak orang yang membuat perusahaan pers, perusahaan media, atau begitu banyak orang yang mendeklar diri sebagai wartawan dan kemudian mencari makan di situ. Akhirnya kan ruang untuk
berjualan informasi ini kan sangat kredit. Jadi apa namanya, zona merah sekarang itu kalau kerja di jurnalis itu sebenarnya kerja di zona merah untuk mencari rezeki itu. Kalau memang dia memang benar-benar pure murni menjadi wartawan yang sesuai dengan etika yang benar gitu. Tapi akhirnya kemudian itu yang pertama, yang kedua kemudian di tingkat apa namanya pemerintah itu juga sudah tahu bahwa yang paling tidak bisa dikendalikan di dalam konteks trias politika yang plus apa tadi pers jurnalis itu ya, itu memang yang paling berbahaya itu adalah media sebagai pilar demokrasi. Yang paling berbahaya yang mengancam perilaku yang buruk itu adalah media kan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kemudian kalau zaman Soeharto itu kan media dikuasai, sehingga lahirlah PWI itu kan. Zaman itu kan Persatuan Wartawan Indonesia itu kan lahir ketika kepentingan Orde Baru itu harus dipublikasikan, harus disokong oleh kepentingan media kayak gitu. Meskipun sekarang itu kalau kontennya ya PWI itu isinya ya juga banyak yang orang-orang kritis, tapi awalnya kan seperti itu. Termasuk tanggal 9 Februari itu kan sebenarnya itu kan hari lahirnya PWI kan begitu. Makanya kalau teman-teman yang lain itu kadang-kadang protes, kamu itu tahu sejarah apa enggak kok ini kok dianggap sebagai hari pers nasional kan gitu. Itu kan hari PWI itu kan dulu kan yang kerumati kan Orde Baru kan kayak gitu. Itu menjadi perdebatan juga di tingkat teman-teman itu. Tapi intinya begini, akhirnya pers ini menjadi bidikan oleh pemerintah, kemudian pengusaha, dan juga kelompok-kelompok yang memang dia punya kepentingan yang harus diamankan, kan begitu. Nah makanya ketika ada kebebasan itu kemudian akhirnya ya itu semua orang yang punya perusahaan, punya duit itu bikin perusahaan dan sebagainya. Berarti tidak salah kalau ketika ada ketua suatu partai politik itu kemudian dia juga punya media, tidak bisa kita salahkan juga ya berarti ya. Maksudnya sah-sah saja gitu ya. Ya dari sisi apa namanya hak masyarakat gitu kan, hak untuk itu boleh saja gitu, salah saja. Tetapi dari sisi ya tadi akhirnya kan kemudian kan begini, misalkan ruang publik seperti misalkan apa namanya frekuensi udara itu kan hak publik, haknya masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Tetapi kalau kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk misalkan kepentingan politik, untuk kampanye, itu kan sebenarnya kan mengambil hak publik untuk kampanye kan begitu. Itu kan dari sisi konseptual itu kan melanggar hak publik kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang harus dibatasi. Kayak gitu. Berarti kan pertanyaannya di zaman sekarang sebenarnya masih relevan atau tidak untuk pers itu masuk ke dalam dunia politik, karena seperti kita tahu kan kalau pers zaman dulu dengan sekarang kan mungkin beda. Kalau di zaman dahulu pers mungkin bisa dikatakan punya peran ganda gitu ya. Di satu sisi dia harus bisa pemberitaan dan juga penerangan terkait dengan situasi yang terjadi, tapi di satu sisi dia juga sebagai aktivis itu yang memperjuangkan. Kalau dulu di masa kemerdekaan itu kan dia juga harus berjuang melawan penjajah juga gitu. Jadi kan dia punya peran ganda sebagai pers untuk memberitakan gitu dan juga sebagai pejuang gitu. Nah, kalau di zaman sekarang sebenarnya masih relevan atau tidak seperti itu? Masih sangat relevan. Jadi begini, misalkan kalau teman-teman yang aktivis itu biasanya nonton Wadok Jurnalisme itu ya. Jadi itu kan Wadok itu kan istilahnya kan di dalam konteks jurnalisme itu kan bagaimana media itu bisa menjadi pemantau, pengawas, baik itu perusahaan, baik itu industri ya, atau baik itu pemerintahan dan semua urusan. Makanya kemudian ada teman-teman yang beraliran Wadok Jurnalisme itu yang pertama. Yang kedua,
situasi yang saya ceritakan tadi kemudian membuat gelisah banyak orang juga, terutama teman-teman jurnalis yang memang sejak awal itu dia memang benar-benar jurnalistik bener gitu kan. Artinya dia memang mengembangkan prinsip jurnalisme yang benar dan sebagainya kayak gitu. Makanya sekarang juga muncul beberapa gerombolan gitu kan, rombongan teman-teman jurnalis yang kemudian membuat asosiasi-asosiasi sendiri. Makanya kan di luar PWI itu kan memang ada misalkan kayak AJI, Aliansi Jurnalis Independen, sekarang aja Aliansi Jurnalis TV, ada jurnalis macam-macam kayak gitu. Nah, tapi juga ada kawan-kawan yang kemudian merasa bahwa aliansi-aliansi itu masih kurang memadai untuk kerja-kerja advokasi gitu. Teman-teman juga banyak yang mulai membuat misalkan. Kalau yang sekarang sedang merintis dan memang benar-benar dari nol dan independen itu kan misalkan kayak Multatuli Project gitu. Jadi dia itu ini menyuarakan isu-isu yang tidak disuarakan oleh media mainstream maupun media-media clickbait gitu. Nah, ini bagi saya sendiri, saya pribadi merasa bahwa masih sangat penting keberadaan jurnalisme yang ideal atau jurnalisme. Makanya kalau sebenarnya kita agak tertolong di media mainstream misalkan kayak ada Kompas. Dia punya program-program investigasi yang bagus misalkan. Ada teman-teman di Tempo dan beberapa media lain yang punya program-program investigasi bagus gitu. Itu sebenarnya sangat membantu. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman media yang tadi kelompok-kelompok yang anti mainstream dan kemudian mainstream yang investigatif itu sangat membantu sekali untuk masyarakat. Kontrol publik itu biasanya lahir dari kerja-kerja mereka. Misalkan begitu. Meskipun juga kalau sekarang itu kan kontrol publik itu bisa lahir dari jurnalisme warga misalkan kasus yang terbaru misalkan kayak apa namanya anak Dirjen Pajak itu kan yang mukulin yang dipukulin itu kan anaknya aktivis Banser kan, Ansor kan itu akhirnya kan jadi ribut, jadi sekarang itu jadi trending. Makanya saya tadi melihat gitu bahwa ramai sekali ini kayak gitu misalkan. Jadi tetapi itu kan kasuistik dan memang isu yang sangat mudah direspon dan dipahami oleh publik gitu kan. Tapi misalkan kayak kemarin misalkan Kompas nulis tentang investigasi tentang sungai, kayak gitu kan publik kan nggak begitu punya perhatian bahwa ternyata sungai itu justru sekarang menjadi ancaman bagi masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu masih sangat diperlukan di tengah kemudian maraknya beraneka ragam ini promosi dari pemerintah. Karena sekarang itu kenapa crowded itu gini Mas, teman-teman pemerintah itu juga sekarang itu begini, hampir semua instansi dan juga pemerintah, baik pemerintahan maupun juga perusahaan maupun juga yang lain itu banyak menggunakan orang-orang media untuk kerja di situ. Saya keliling kemana-mana pasti begitu. Oh, ini ada anak dari media ini sekarang kerja di perusahaan ini. Apa tugasnya? Ya public relation gitu. Aktivis-aktivis yang jadi misalkan yang masuk gerombolan kantor kepresidenan itu itu yang bawahnya Pak Muldoko CS itu kan juga banyak teman-teman dari media dari mana-mana gitu. Ayo sekarang digunakan, jadi komponen yang dulu menjadi pilar demokrasi murni itu sekarang banyak masuk ke ruang-ruang yang memang ada rezeki nomploknya tadi itu. Agaknya jadi kasusnya begitu. Kadang-kadang malah perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan, kayak perusahaan-perusahaan ya entah itu sawit, entah itu tambang, itu jubirnya itu adalah anak-anak aktivis jurnalistik yang temannya wartawan yang meliput gitu loh. Akhirnya kan jadi kacau ini kan. Mau ngopi bareng atau mau berantem kan kayak gitu kan. Itu yang terjadi. Dan saya mengalami juga kayak gitu. Jadi itu termasuk duka apa suka? Wah, itu duka bagi mereka. Bagi mereka mungkin suka. Jadi saya pernah mengalami begini.
perusahaan yang sedang bermasalah di satu tempat gitu, yang sedang saya advokasi, itu dia kemudian merekrut orang-orang yang dulu dekat dengan teman-teman aktivis yang dulu seangkatan dengan saya itu untuk mengelola proyeknya di tempat itu gitu. Ya itu terjadi sekarang itu begitu. Jadi semua wilayah itu kemudian pasti ada yang mantan wartawan. Wartawan tandingan. Ya misalkan begini dia kan, wartawan bisnis di satu media terkenal, lalu kemudian nanti dilobi sama perusahaan untuk kamu mau bantu kami dong di sini. Akhirnya kemudian dia meninggalkan perusahaan medianya karena transaksinya lebih gede dibandingkan dengan ini. Tapi pasti begitu terjadi sampai hari ini, jadi dan semua lini itu begitu. Makanya kalau misalkan di daerah seperti tempat saya itu ya, itu saya bisa memastikan bahwa 89% sumber logistiknya media itu berasal dari, kalau tidak perusahaan ya dana plat merah. Bisa bentuknya bisa dana aspirasinya DPR, bisa bentuknya iklannya dinas-dinas, dan aneka ragam program yang lain. Itu yang hari ini menghidupi perusahaan-perusahaan dan juga kelompok-kelompok yang mengaku jurnalis itu. Sehingga akhirnya apa? Fungsi mereka sebagai organisasi pilar demokrasi itu menjadi semakin lemah. Itu yang terjadi hari ini. Nah, oleh karena itu kemudian kan teman-teman yang kritis itu kan mengembangkan dulu kan ada jurnalisme warga gitu kan. Nah, itu maunya kan sebenarnya kan bagaimana misalkan isu-isu di tingkat masyarakat itu bisa terangkat kan begitu. Nah, di samping juga membantu teman-teman jurnalis yang di level umum itu kemudian untuk menaikkan isunya. Tapi jurnalisme warga ini kan dulu yang menginisiasi kan teman-teman CSO kan, teman-teman LSM kan gitu. Tidak dari teman-teman media kayak gitu. Jadi LSM kemudian merasa bahwa di warga ini perlu ada gerakan jurnalistik, kalau kemudian mengajak teman-teman jurnalis untuk memfasilitasi mereka kan begitu. Tapi kan ini kan juga nggak begitu populer sekarang. Ya karena apalagi dengan begitu gampang orang menggunakan teknologi ngecek semuanya kan begitu. Sehingga akhirnya kemudian jurnalisme warga itu hampir tidak hidup sekarang itu. Nah, sekarang sudah jadi jurnalis semua, tetapi kan kalau konsep jurnalisme warga itu kan dia kan diatur kan, ada edukasinya, ada caranya, misalkan ya minimal kalau mau nulis itu kan, kalau di kita itu kan ada ngomong soal 5W 1H kayak gitu kan, ada mengapanya, kenapanya, di mananya, kapan waktunya, siapa saja yang terlibat kayak gitu. Nah karena kemudian orang semuanya bisa mengetik, bisa menulis, tetapi tidak menggunakan prinsip yang hendak dikembangkan oleh jurnalisme warga itu, maka kemudian dampaknya informasinya sangat kredit. Nah terkait dengan informasi yang kredit itu kan semua orang bisa memberitakan, terus semua orang juga bisa membaca berita. Kalau dulu kan hanya mungkin terbatas di media cetak ya. Sekarang buka HP, gitu, buka komputer, laptop sudah bisa baca berita. Nah mungkin dari Mas Husin sendiri ada yang bisa disampaikan, maksudnya bagaimana cara memilih media-media atau memilih berita itu supaya tidak terjerumus ke berita-berita yang mungkin menyesatkan seperti itu. Misalnya kalau di online kan banyak sekali, misalnya ada klaklik.com, kemudian mungkin ada kliklak.com dan lain sebagainya. Betul. Nah, cara memilahnya itu seperti apa? Ya pertama memang ini bicara soal edukasi. Makanya ada banyak program tentang literasi publik gitu kan. Itu sebenarnya kan dalam rangka memberi edukasi kepada publik tentang memahami kayak gitu. Kalau di dalam konteks yang umum itu kan sebenarnya kan gampang. Kalau ada satu, jadi kan yang paling penting itu kan check and recheck sebenarnya. Kalau ada satu berita itu kita tidak boleh langsung memastikan bahwa dia benar,
Tetapi kita harus ngecek yang lain memberitakan nggak sih, ya kan, nggak. Termasuk klaklik.com. Kalau tidak ada yang memberitakan, yang lain tidak ada yang memberitakan, berarti kita harus ngecek lagi ke sumber-sumber yang misalkan benar nggak ini, ya, gitu kan. Terutama misalkan berita-berita yang sifatnya itu bombastis ya. Kan, gitu. Nah, ini satu misalkan. Bagaimana kemudian kalau di dalam dunia kami itu ada namanya skeptis. Skeptis itu artinya kita bukan tidak percaya, tetapi kita harus mencari informasi selain dari situ. Kayak gitu. Jadi kalau di pedoman kami itu, terutama di teman-teman jurnalis itu ada pedoman yang sederhana gini. Kalau ada dua orang mengatakan bahwa yang satu bilang di sana hujan, yang satu bilang di sana tidak hujan, maka tugas kita itu adalah pergi berangkat ke sana untuk ngecek. Bukan kemudian menulis bahwa si A mengatakan bahwa di sana hujan lebat, tetapi kemudian si B mengatakan di sana tidak hujan. Itu enggak begitu tugas jurnalisme. Tapi berangkatlah ke lapangan, cek kepastiannya, observasi di lapangan kayak gitu. Jadi itu yang sekarang kemudian memang tidak dilakukan jarang dilakukan oleh teman-teman jurnalis ini. Jadi makanya akhirnya itu kan kalau kami itu kadang-kadang kan ada ngece itu kan, ada sekarang itu kan tim jurnalistik pendopo. Jadi mereka yang hanya nongkrongin kantor bupati, kantor DPRD, tinggal nunggu pers rilis kayak gitu. Dan karena emang tidak terdidik, kadang-kadang itu pertanyaannya itu nggak kritis juga, Mas. Jadi saya itu kan karena kemudian lebih dikenal sebagai aktivis lingkungan kan, itu kan sering diwawancarai sama teman-teman media itu. Dan problemnya kadang-kadang kalau misalkan anak-anak media, wartawan ini ditipu, itu kadang-kadang itu nggak skeptis gitu, nggak kritis gitu. Jadi misalkan pokoknya narasumbernya ngomong apa, pokoknya ditulis sesuai dengan fakta yang diomongkan narasumber. Nah harusnya sebagai pekerja jurnalis itu nggak boleh begitu. Dia harus konfirmasi ke banyak, observasi, membaca referensi dan sebagainya kayak gitu. Apalagi isu-isu yang sifatnya sensitif. Nah, ini problem kita. Sekarang itu banyak sekali orang-orang yang profesinya sebagai wartawan tetapi dia tidak punya referensi kerja. Pokoknya yang penting itu iso nulis gitu kan. Apa yang diomongkan narasumber semua ditulis dan begitu. Kalau dilempar ke publik. Makanya sekarang ya banyak sekali misalkan isu-isu yang terpublikasi tetapi sekedar dari satu sumber informasi kayak gitu. Nah, sekarang misalkan Anda bayangkan misalkan kayak kasus ini misalkan yang rame itu kan, Sambo itu kan. Itu kalau misalkan tidak ada proses investasi mendalam sampai akhirnya kemudian ada yang bersuara bahwa itu bukan tembak menembak, itu adalah pembunuhan berencana misalnya gitu. Itu kan nggak ada yang tahu kan gitu. Nah, kalau kemudian wartawan itu tidak mampu mengulik hal-hal yang kayak gitu, kan repot gitu. Nah, persoalannya adalah mungkin teman-teman di tingkat nasional, wartawan-wartawan yang di kota, wartawan-wartawan yang memang dia itu profesinya benar-benar macam-macam itu bisa. Tapi kalau di daerah, saya hampir nggak pernah mendengarkan isu-isu tentang macam. Padahal di daerah itu kan luar biasa juga. Jadi kalau sekarang kan kita bisa ngomong pelanggaran, entah itu korupsi, entah itu macam-macam, itu kan di daerah kan luar biasa. Tapi hampir tidak pernah ada investigasi yang kemudian mengungkap itu. Saya selama hidup di Pati itu misalkan kan nggak pernah kok ada wartawan yang menulis isu tentang korupsi tapi mendalam sampai kemudian pelakunya itu dihukum gara-gara ditulis, itu nggak ada. Padahal di banyak tempat itu kan sebenarnya kan penting untuk dikerjakan karena itu untuk membantu kita. Nah itu yang sebenarnya harus dipahami oleh karena itu publik harus belajar betul bagaimana strategi untuk bisa mendapatkan informasi yang valid. Jadi dari jurnalnya sendiri harus kritis, masyarakatnya sendiri sebagai yang mengkonsumsi berita juga harus kritis. Harus kritis. Masyarakatnya harus kritis. Itu ya. Oke. Terima kasih Mas Husein sudah menemani ngopi edisi kali ini. Tadi sudah bersama-sama kita membahas terkait dengan pers dan mungkin sebagai penutup adalah semua orang bebas untuk memberitakan gitu. Tapi tidak semua orang
bisa membuat berita yang membebaskan. Betul. Ya, mungkin itu bisa menjadi catatan untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti Ngopi edisi kali ini, dan saya Yosi, sampai bertemu lagi di Ngopi yang selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Hussein.